Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap. Di segmen yang pertama tadi kita ngebahas soal taktik Strategi perang dari Sun Tzu. Kalau yang kedua ini kita bakal ngebahas soal seorang pesepak bola yang merasa tidak nyaman saat main di Piala Dunia. Waduh. Jadi ceritanya ya, Piala Dunia 2006 ini mungkin bisa dibilang sebagai kompetisi besar yang banyak menyajikan momen-momen unik serta kontroversial. Oke. Contohnya 4 kartu merah dan 16 kartu kuning di pertandingan Portugal melawan Belanda. waktu itu. Dan di final ada tandukan Zidane ke dada. Materazzi. Tentu masa ke dada Rasada. Atau Zidane ini ke dada Andika tadi. Kesel ya kan. Nah, euforia Piala Dunia 2006 yang terasa begitu menyenangkan pada awalnya nih karena yang awalnya mungkin euforia 4 tahunan sekali yang beranjak dari kesuksesan sebelumnya kan Korea Jepang tuh. Ya, sekarang pindah lagi ke Eropa, ke Jerman. Jadi ya pasti ada euforia baru. Tapi bisa jadi menyebalkan kalau pemain yang berkompetisi ini tidak bisa menikmati suasana dan euforianya tersebut betul. Apalagi ini si pemain malah jadi tour guide buat keluarganya. Fokusnya tuh pasti jadi terbagi gitu. Karena ya kondisi ini juga bisa bikin pemain Aldi bagi. Bukan dong bagi dong. Kondisi ini juga bisa bikin si pemain ini mengalami penurunan kondisi fisik. Karena ya tujuannya kan untuk kompetisi ya, bukan buat jalan-jalan gitu. Temenin keluarganya. Iya, tapi kan tugas dong. Itu kan ada atlet gimana. Dan ini yang dialami sama Zlatan Ibrahimovic. Betul. Jadi momen ini dialami waktu pas pertama kali dia datang ke Jerman. Salahnya dia ini mengajak semua keluarganya buat datang dan menghadiri beberapa pertandingan. Ya normal sih ya sebenarnya. Normal ngajak keluarga sebenarnya normal. Tapi tujuan utamanya itu tidak terrealisasikan karena keluarganya justru bikin kegaduhan selama di Jerman. Waduh. Emang ketika itu si Zlatan ini merasa seperti anak yang diperbudak nih. Jadi Zlatan seketika menjadi sosok ayah yang mengantarkan keluarganya untuk berlibur. Iya, seolah-olah jadi terkait tadi puncak-puncak masalahnya tuh ya dialami ketika ayahnya yang batal ikut karena masalah tertentu. Jadi mungkin awalnya satu full keluarga besar gitu, tapi ayahnya kemudian batal. Nah, jadi ia kemudian harus mengurus proses pengembalian tiket ayahnya untuk kembali melanjutkan perjalanannya menuju hotel tempat dia beristirahat. Yang mana keluarganya malah bikin dia ribet gitu. Benar. Masalah berlanjut. Kakaknya Zlatan yaitu Sapko meminta uang. Waduh. Zlatan pun memberi sebagian uangnya. Namun Sapko ini bikin rudet. Karena dia tidak bisa menukarkannya ke mata uang euro. Ya Allah, beban ini emang keluarga karena ya. Ternyata Zlatan ngasihnya uang monopoli. Itu jadi nggak bisa ditukar. Jangankan ke bank, itu mah ke warung juga nggak bisa. Jadi waktu itu ya tidak ya kondisi Zlatan ini tidak bagus gitu pada akhirnya. Waktu itu pangkal pahalanya terasa tidak enak. Di sisi lain keluarganya itu tadi bikin ribet, bikin kegaduhan. Jadi ia menyebut selalu ada masalah yang terjadi di Jerman gitu. Dia jadi ngerasa ini Piala Dunianya terkutuk. Padahal kan keluarga dia tuh yang terkutuk. Jadi waktu Piala Dunia 2006 berlangsung ini Zlatan tuh sebenarnya udah punya kekasih bernama Helena. Aduh, belum lagi masalah ini kayak gini-gini nih. Helena ini yang waktu itu masih kekasihnya udah hamil 7 bulan. Apa ya? Jangan ada di otak dia nih. Helena ini awalnya seseorang yang mandiri dan bisa mengurus semua hal dengan sendirinya. Jadi dia nggak bisa pakai BCA. Nah, bukan mandiri itu dong. Tapi saat itu kondisinya bikin Zlatan pusing nggak? Oke. Jadi waktu lawan Paraguay, orang-orang ini mengelilingi Helena. Kalau kata Zlatan kayak orang gila lah. Kenapa ya? Helena pun merasa tidak aman dan langsung pulang ke Swedia keesokan harinya karena itu tadi kayak gitu. Itu tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Terus kemudian batalnya bertambah karena Zlatan ini seperti menjadi koordinator nih untuk perjalanan keluarganya di Jerman. Jadi ia yang ini mana membuatnya tidak bisa fokus nih untuk memikirkan pertandingan yang dia jalani. Jadi ketika mungkin dia latihan atau mungkin persiapan taktik, telepon genggamnya ini terus berbunyi. Ia selalu ditelepon untuk segera membereskan berbagai masalah. Misalnya ini contohnya nih mengurus sewa mobil. Jadi keluarganya mau kemana-mana mungkin mau nyewa mobil. Kontak Zlatan. Zlatan ini bahkan sampai kesal dan dia bilang mesti nggak usah main lah karena ya ribet gitu sama masalah dia sendiri. Apalagi itu juga mempengaruhi kondisi fisiknya. Ya pasti pikiran dan fisik terpengaruh sih kalau udah ada masalah-masalah kayak gini. Nah tapi meski kondisinya kayak gitu ya, Zlatan ini ya bisa berkontribusi lah. Swedia berhasil lolos ke 16 besar dengan duduk di peringkat kedua klasemen di bawah Inggris.
Meskipun pada akhirnya Swedia ini harus kalah 0-2 dari tuan rumah Jerman di babak 16 besar. Aduh, berat ya. Sekaligus membuat Zlatan pulang ke rumah dengan perasaan yang serba salah. Nah, timnya kalah, keluarganya liburannya kacau. Jadi ya tidak ada yang bisa disenangi gitu sama Zlatan. Bener-bener bawa pacar aja ya. Lagian liburan ngajak keluarga, liburan deh, gak akan ada yang bener. Ya menarik banget kan bahasan kita di segmen yang kedua ini. Alhamdulillah cepat. Kenapa Jangan dibahas? kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.